Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 1 bulan 14 hari. Di hari ini tanggal 14 Safar 1447 Hijriah. Perjalanan waktu mengingatkan kita di 1 bulan 14 hari yang lalu kita sudah kembali memasuki tahun baru Islam. Artinya ada arena yang harus kita bersiap-siap diri, berkemas menjadi orang-orang yang baik. Beliau baginda Nabi Muhammad selalu saja mengingatkan kepada kita setiap pergantian tahun agar tidak melupakan hal-hal yang baik dan penting untuk pribadi kita, agar bisa mendapatkan nantinya saat pulang sudah mendapatkan yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia terbaik adalah yang ketika dia hidup di alam dunia ini dia mencari jati dirinya. Sampai kapanpun dia akan temukan titik yang paling akhir sehingga dia benar-benar menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Hal ini disampaikan oleh Allah dengan kalimat istiqomah, agar diri kita menetapkan diri ikut kepada ajaran Allah dan Rasul, tidak terbawa arus dengan kehidupan dunia yang semakin dekat, semakin begitu hebatnya masa ini, semakin banyak tantangan yang besar. Sehingga kalau kita terlena dengan kehidupan dunia, kemungkinan kita akan menjadi hamba dunia dan melupakan Allah. Maka ada satu catatan kalimat, cintai Allah sepenuhnya, cintai alam seperlunya. Kalau cinta Allah sepenuhnya, apapun yang kita mau, Allah akan berikan. Kalau cinta alam sepenuhnya, Allah kita tidak cintai, jangan pernah berharap kita mendapatkan keuntungan dunia dan di akhirat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah ingatkan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka istiqamah, teguh pendirian, tidak peduli dengan apapun yang ada di dunia ini, tantangan yang begitu besar sekalipun tetap Allah yang maha buat dirinya. Tidak tergoda dengan bagaimanapun jabatan yang saat ini dia miliki, tetap Allah sebaik-baik penjaga jabatan. Tidak mau tahu tentang apa yang dia rasakan kekayaan dunianya, tetap Allah yang maha kaya. Yang akhirnya kalau Allah dikedepankan, baginda Nabi menyampaikan kepada kita, kalau ingin hidupmu teratur dan terarah, pergunakan waktu yang 5 sebelum datang 5 yang lain. Yang pertama kata baginda Nabi, hayataka qabla mautika, pergunakan waktu masa hidupmu sebelum datang matimu. Karena setiap yang ada di alam dunia ini selain Allah pasti akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia akan binasa kecuali Allah tidak akan pernah mati. Jelas tahu kita akan mati, pergunakan hidupmu sebelum kematian itu datang.
Sebab kalau tidak memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan dilahirkannya manusia, dijadikannya makhluk Allah adalah untuk menyembah kepada Allah, lalu kita lupa dengan tujuan hidup kita tidak mau menyembah Allah, jangan pernah salahkan orang lain dan jangan pernah berharap kepada Allah azab itu tidak akan datang kepada kita di alam kubur. Tapi kalau kita mau mengerjakan perintah Allah, nanti kematian yang akan datang indahnya seperti keindahan yang kita alami nanti pada saat masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata baginda Nabi untuk anak-anak muda Islam, wa syababaka qabla haramika, pergunakan masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Siapa sih yang dibanggakan oleh baginda Rasul? Di antara pemuda-pemuda di zaman beliau, ada satu di antara pemuda-pemuda Islam yang banyak di saat itu, tapi terbaik cuma satu. Menantu beliau merakab sahabat Nabi Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suami dari putri Rasul Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Beliau mengatakan, ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Kalau aku kotanya ilmu, Sayyidina Ali kunci pembukanya. Artinya apa? Begitu hebatnya Sayyidina Ali dengan akhlak dan karamah yang mulia, sehingga anak muda yang sangat dibanggakan pun diberikan kepada baginda Nabi. Subhanul yaum ar-rijalu, pemuda hari ini adalah harapan di masa yang akan datang. Kalau pemuda hari ini terlena dengan dunia, sibuk dengan urusan media sosial, tidak ingat kepada Allah, tidak masuk ke majelis taklim, lupa dekat diri kepada Allah, jangan pernah berharap 10, 15, 20 tahun yang akan datang Islam akan jadi jaya. Maka baginda sudah menyampaikan, aku cinta kalau melihat anak muda bergaya seperti orang tua, dengan sarungnya, baju kokoknya, pecinya, majelis taklim dan begitu urusan agama. Tapi aku paling benci melihat orang tua bergaya seperti anak muda. Artinya pertahankan masa muda, masa yang paling bahagia, yang paling indah. Nanti kau akan tuai, semua yang kau dapati sekarang kau kerjakan sekarang kalau kau menjadi orang yang baik. Bukan hanya urusan dunia, ketika di akhirat pun orang-orang yang muda yang berkarya tentang agama Allah, cinta kepada Islam sepenuh hatinya, insya Allah pada saat tuanya dia akan dibanggakan oleh orang-orang banyak karena akhlak dan kemuliaannya. Yang ketiga, kata baginda Rasul, waginaka qabla fakrika, pergunakan kayamu sebelum datang miskinmu. Orang kaya harus sadar bahwa kayamu titipan. Setiap yang kau punya jangan kau banggakan kepada orang lain. Kalau bukan saya, masjid yang di depan sana, majelis taklim, semua bangga hati. Kalau bukan saya, apa ini artinya? Tidak ada pahala sedikit pun yang kita punya kalau ada kalimat seperti itu. Justru kekayaanmu akan kau dapati lagi nanti kalau sudah dunia ini hancur berantakan ketika kau titipkan untuk agama Allah. Benar, ada peribahasa Islam mengatakan mati tidak membawa uang, tapi uang harta yang kita titipkan di jalan Allah akan kita ambil nantinya karena kita titip lagi kepada Allah untuk majelis taklim, masjid, orang-orang yang membutuhkan kita, karena itu titipan dari Allah. Kalau sudah terasa kita sombong di saat kita miskin, nantinya kita akan berkata, ya Allah, kenapa ini yang terjadi? Di saat kaya terasa sombongnya, saya lupa mensedekahkan harta di jalan Allah. Tapi setelah miskin tidak banyak seperti orang munafik. Apa yang mereka katakan? Pak as-sadaqah, mau sedekah. Setelah sudah masuk di alam kubur baru berkata ingin sedekah. Wa aku minas salihin, seperti orang-orang soleh duduk di majelis taklim sementara lupa di saat di dunia tidak ada lagi waktu sedetik pun untuk maju dan mundur dari Allah, dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wasihataka qabla saqamika, pergunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ingat akan terasa manfaat sehat ketika sudah sakit. Maka sehatmu pergunakan untuk jalan Allah. Langkah kakimu ke masjid. Ahad pagi, Sabtu pagi, kita berani berjalan dari tempat yang kita punya rumah di kampung sini di Malaka sampai ke BKT. Tanpa ragu kita dengan pakaian olahraga berangkat ke BKT, di pinggir BKT kita jalan setiap pagi. Tapi kenapa langkah kaki ke masjid yang hanya beberapa langkah kita tidak mau?
Nanti kalau sudah mati baru kita diangkat ke masjid tanpa kita berjalan kaki. Jangan pernah melupakan itu. Sejauh kita melangkah cari yang bermanfaat. Maka setiap kita berjalan dan berjuang, tanyakan pada hati kita, ketika ini yang saya lakukan Allah ridho atau tidak. Terasa ketika sudah sakit baru enaknya sehat. Maka di saat sehat, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kau kepada Allah di saat kau senang, nanti di saat kau susah, kau sulit, Allah ingat kepada. Yang terjadi saat ini, dikala kita senang lupa kepada Allah, dikala sulit baru kita merengek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita lakukan. Sehat, senang, Allah kita ingat. Saat kita sulit, Allah tidak pernah melupakan hamba-hambanya. Innaka la tukhliful mi'ad. Tidak pernah ingkar janji apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk jaga sehat kita, berbuat mumpung masih ada kesempatan sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu saat sakit itu datang. Yang terakhir, yang kelima, kata baginda Rasul, wa faragaka qabla suqlika. Pergunakan masa lapangmu sebelum datang sibukmu. Kalau kita berani berkata kepada teman sahabat ketika diajak ke majlis salib, ayo majlis salib, apa kita sampaikan? Maaf, saya sibuk. Sesibuk apa Anda dengan Allah? Miliaran manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala atur begitu luar biasa. Sehebat apa engkau dengan baginda Nabi Muhammad? Jujur, akhlak mulia, Nabi dan Rasul yang paling tertinggi, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul. Tapi beliau tidak pernah berhenti menyembah Allah. Jaminan surga sudah ada. Orang yang paling mulia beliau. Suami terbaik Rasulullah, imam terbaik Rasulullah, bahkan harus menjadi contoh pembelajaran bagi umatnya. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan sesibuk apapun untuk mengajak dirinya menyembah kepada Allah. Bahkan sampai istri beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah kau dinobatkan oleh Allah hamba yang pandai berterima kasih? Kenapa kau menyembah kepada Allah sampai kakinya bengkak karena rajin ibadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya apa? Jadilah kita contoh yang konkret. Kalau kita belum bisa mencontoh umat yang banyak, contohlah anak dan istri kita akan ikut di jalan Allah. Jadi jangan sering-sering kita katakan sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta, sibuk dengan kedudukan. Sementara kita tidak pernah sibukkan waktu kita untuk dekat kepada Allah. Mana duhamu, mana tahajudmu, mana tangismu di sepertiga malam terakhir di hadapan Allah. Sementara dosamu setiap hari kau kerjakan kepada Allah, kepada orang-orang yang zolimi oleh kamu. Nanti kalau sudah ada sesuatu yang tidak enak, baru kita mengatakan ternyata di saat lapang saya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakan, terutama orang-orang berada di wilayah Jabodetabek yang setiap hari pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang. Maaf, ketika jam 12 siang hari panggilan Allah berkumandang, tolong berhenti sebentar. Tolong ingatkan diri kita kepada Allah. Kau bisa pergi dari rumah di pagi hari sampai siang dan malam hari, itu bukan karena kekuatan kita. La haula wala quwwata illa billah. Semua itu kekuatan dari Allah. Tanpa Allah tidak bisa mengais rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah panggil kita dengan muazzin mengumandangkan azan dimanapun kita berada, berhenti sejenak, lakukan perintah Allah agar Allah bangga dengan apa yang kita lakukan, dan kita pun dapat keberkahan atas rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 hal yang disampaikan beliau kepada umat, pada sahabat dan semua kita, agar kita ingat terus bagaimana lidah kita berzikir, bagaimana waktu kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, merenung, menangis di hadapan Allah, merengek, harus mencari sesuatu yang belum kita dapati di hadapan Allah, kita minta karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah ya Allah, dan kepadamu aku minta pertolongan. Mudah-mudahan hari ini kita menyembah Allah, cinta Allah, nanti di akhirat Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga semua orang-orang baik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. In ahsanal kalam mawa'idin syafiyah
Kalau man la tafari khaf ya wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan samil alim. Aqulu qawli hadza wa a'udzu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma bihamdika واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا برحمتك. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جهد به وكفر. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سمع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر. واعلموا ان الله تعالى امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكه الله المسبحه بقدسه وثلث بكم ايها المؤمنون من بريه جنه وانسه فقال تعالى مخبرا عليما وامرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين والظالمين والمنافقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمة ذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah amin.